teman-teman semuanya, welcome to my video. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang biolistrik pada sel saraf dan juga jantung. Mungkin kalau kalian dengar kata listrik, pasti yang kebayang tuh kayak cuman lampu, charger, atau mungkin sampai PLN ya. Tapi teman-teman, ternyata tubuh kita tuh juga punya listriknya sendiri-sendiri. Dan jujur ya, ini tuh salah satu hal yang menurut aku tuh sedikit mind blowing ya. Karena kita hidup, bergerak, bahkan mikir. Dan ternyata itu semua tuh melibatkan sinyal listrik dalam tubuh kita. Ya kayak bayangin aja kayak kita bisa langsung narik tangan saat kena panas. Terus juga jantung kita itu berdetak terus tanpa kita suruh. Bahkan kita tuh bisa ngerespon sesuatu dalam hitungan detik doang. Dan itu semua bukan cuma kebetulan, tapi karena adanya biolistrik. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan pelan-pelan sekali mulai dari dasar banget ya. Jadi santai aja kalian dengarnya, karena insya Allah kalian juga akan mengerti, oke? Nah, kita tuh nanti akan membahas tentang apa itu biolistrik, terus juga bagaimana kerja sel saraf, sampai bagaimana jantung itu bisa berdetak sendiri. Oke, jadi biolistrik ini teman-teman, dia tuh kayak fenomena listrik yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Lah, kok bisa ada listrik? Karena di dalam tubuh kita tuh ada yang namanya ion, atau orang-orang biasanya kalau so Inggris tuh kayak ion gitu ya. Nah, si ion ini itu partikel yang bermuatan. Contoh, kayak natrium, terus juga kalium, kalsium, terus juga klorida. Nah, ion-ion ini itu dia bergerak keluar masuk sel. Dan pergerakan ini itu dia menciptakan perbedaan muatan listrik. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh kayak mini battery gitu ya, kayak mini baterai gitu. Dan biolistrik ini tuh penting banget karena dia tuh berperan dalam sistem saraf, kontraksi otot, aktivitas jantung. Jadi kalau misalnya nggak ada biolistrik, ya tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bakal respon apa-apa. Bahkan hal sederhana yang kayak kita kedip mata aja itu nggak akan terjadi. Nah, itu bisa dibilang kayak gimana ya? Kayak biolistrik itu tuh kayak bahasa komunikasi dalam tubuh kita gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sel saraf atau neuron. Jadi teman-teman, neuron ini dia sel khusus yang bertugas untuk menghantarkan impuls listrik. Dan strukturnya itu ada dendrit. Kalau dendrit ini dia menerima rangsangan. Terus ada badan sel. Kalau badan sel ini dia pusat aktivitas sel. Terus juga ada akson. Kalau akson dia yang menghantarkan impulsnya. Terus ada sulbung mielin. Nah, kalau sulbung mielin dia ini yang mempercepat impuls. Terus ada nodus ranvier. Nah, dia ini tempat loncatannya impuls. Ya, kalau aku analogiin ya, ini contoh aja ya biar kalian makin paham. Menurut aku, neuron itu kayak sistem kabel internet. Kalau dendrit dia ini receiver sinyalnya. Terus kalau akson dia sebagai kabel panjangnya. Terus kalau mielin dia ini pelindung kabel biar sinyalnya tuh ngebut. Dan yang paling menarik itu menurut aku bagian mielin sih. Karena kalau ada mielin, impuls tuh gak jalan pelan, tapi dia set gitu. Tapi dia loncat-loncat dari satu titik ke titik yang lain. Makanya dia ini disebut saltatori. Dan itu yang bikin respon tubuh kita tuh jadi makin cepat. Makanya kadang kita bisa refleks duluan sebelum mikir, ya nggak? Kadang kita ngomong dulu baru mikirnya ntar. Jadi nanti pas kita udah nyadar kalau kita ngeblank, kita tiba-tiba kayak, hah? Oke, next ini bagian yang agak inti banget ya, tapi tenang aja, aku akan bikin sesantai mungkin. Jadi teman-teman, impuls listrik yang di neuron itu terjadi karena perubahan potensial membran. Awalnya, sel itu dalam kondisi yang istirahat. Lalu terjadilah 3 tahap ini. Yang pertama ada depolarisasi. Kalau depolarisasi, dia ini natrium yang masuk ke dalam sel. Terus bagian dalam sel ini akhirnya jadi lebih positif. Terus yang kedua ada repolarisasi. Nah, kalau repolarisasi ini tuh kalium keluar, terus kondisi kembali menjadi normal. Terus yang terakhir ada hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi itu sel ini tuh jadi lebih negatif dari kondisi awal. Dan proses ini tuh cepet banget dalam hitungan milidetik aja. Tapi dari situlah terbentuknya impuls listrik. Dan impuls ini itu merambat sepanjang akson. Dan ada dua cara teman-teman. Yang pertama ada kontinu, terus ada saltatori. Kalau kontinu dia ini lambat, kalau saltatori dia cepat. Jadi kalau semisal ditanya ya, kenapa tubuh kita tuh cepet banget sih kalau ngerespon? Of course, jawabannya karena ada mekanisme itu tadi. Oke, next kita ke sinyal ke otot. Jadi, impuls dari saraf itu nggak berhenti di neuron aja teman-teman, tapi dia tuh diteruskan ke otot lewat sinaps. Dan disinilah terjadi komunikasi antara saraf dan juga otot. Dan yang paling berperan penting ya, ini tuh adalah ion kalsium.
CA2+. Nah, ion ini dia bikin otot agar bisa kontraksi. Makanya kita bisa jalan, nulis, atau bahkan ekspresi wajah kita. Nah, itu semua karena kerjasama antara listrik dan juga otot. Jadi, sebenarnya setiap gerakan kecil kita itu menghasilkan proses yang sangat kompleks sekali. Oke, next slide. Ini ada listrik pada jantung. Nah, ini bagian yang paling keren menurut aku ya. Jadi jantung itu teman-teman, dia tuh punya sistem listrik sendiri. Artinya, dia bisa berdetak tanpa kita perintah. Jadi impulsnya itu dia dari nodus SA. Nah, nodus ini tuh dia menghasilkan sinyal listrik secara otomatis. Terus sinyal ini dia akan menyebar ke seluruh jantung. Makanya, jantung itu bisa berdetak dengan ritme yang teratur. Coba bayangin deh. Bahkan saat kita tidur, pingsan, atau nggak sadar, jantung kita tuh tetap bekerja. Dan itu semua karena sistem listrik internalnya. Oke, next. Nah, pernah nggak sih kalian kayak langsung narik tangan pas kena panas atau pas kita masak gitu ya? Nah, itu namanya refleks. Dan jalurnya itu disebut dengan lengkung refleks. Nah, urutannya itu ada reseptor, neuron sensorik, terus interneuron, sama neuron motorik. Nah, faktor yang menarik proses ini itu nggak lewat otak dulu teman-teman, tapi dia langsung diproses di sumsum tulang belakang kita. Makanya responnya tuh cepet banget. Jadi tubuh kita tuh punya mode darurat sendiri begitu. Oke, next lagi. Nah, jadi jantung tuh teman-teman dia punya 4 ruang. Ada atrium kanan, terus atrium kiri, ada ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Fungsinya, yang pertama, atrium, dia ini menerima darah. Terus ada ventricle. Kalau ventricle dia ini yang memompa darah. Terus untuk sistem konduksinya itu ada nodus SA, nodus AV, terus berkas HIS gitu ya, aku kurang ngerti ya teman-teman, sama serabut Purkinje. Dan ini semua itu bekerja bareng biar detak jantung kita tuh tetap stabil. Oke, next. Di sini ada 3 jenis otot, teman-teman. Yang pertama ada otot jantung, otot polos, sama otot lurik. Kalau otot jantung, dia ini otomatis dan juga berirama. Kalau otot polos, dia ini lambat ya, dan dia tuh nggak sadar. Terus kalau otot lurik, dia ini sadar dan cepat. Jadi tiap otot itu dia punya fungsinya masing-masing. Oke, now bayangin ya. Suatu hari kamu tuh lagi di dapur. Terus tanpa sengaja kamu tuh nyentuh panci yang panas banget. Dan dalam hitungan detik, tangan kamu tuh kayak langsung refleks kan. Aduh, panas gitu kan ya. Bahkan sebelum kamu sempat mikir kayak, ini panas, itu sebenarnya kalian tuh kayak udah refleks duluan, ya kan? Nah, di situ sebenarnya tubuh kamu tuh lagi kerja luar biasa cepat. Dan reseptor di kulit itu dia langsung nangkep rangsangan panasnya. Terus dikirim sebagai impuls listrik lewat saraf. And impuls itu langsung menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, diproses, terus langsung dikirim balik ke otot untuk narik tangan. Dan itu semua terjadi dalam waktu yang super duper singkat, yaitu tadi refleks. Dan bahkan kita tuh nggak sadar akan prosesnya, ya nggak? Oke, sekarang bayangin lagi. Kamu lagi duduk nih, lagi duduk santai, mungkin lagi nonton, atau lagi scroll HP gitu ya. Nah, mungkin kamu nih nggak lagi mikirin jantung kamu kan. Nah, tapi jantung kita tuh tetap berdetak, duk, duk, duk gitu. Dan tuh terus menerus tanpa henti. Dan itu bukan karena kalian yang nyuruh dia, kamu yang nyuruh dia, tapi karena ada sistem listrik di dalam jantung itu yang bekerja sendiri. Dan nodus SA itu secara otomatis dia menghasilkan impuls listrik yang bikin jantung terus berkontraksi. Jadi walaupun kita lagi diem ya, di dalam tubuh kita tuh sebenarnya lagi sibuk banget, ada aja yang kerja ya, organ-organ kita termasuk jantung juga. Dan yang lebih menariknya lagi, semua proses itu kayak refleks, gerakan, detak jantung, itu ternyata dia dikendalikan oleh sesuatu yang gak bisa kita lihat secara langsung. Dengan mata telanjang tuh gak bisa. Yaitu listrik di dalam tubuh kita sendiri, kayak yang aku bahas tadi. Oke, baik teman-teman. Untuk kesimpulan tentang penjelasan aku tadi, pastinya biolistrik itu penting ya untuk fungsi tubuh kita. Kemudian saraf itu dia yang menghantarkan impuls. Kemudian jangan lupa juga jantung itu bekerja dengan sistem listrik otomatis. Lalu untuk gangguan listrik ini tuh bisa menyebabkan penyakit. Jadi setelah kita bahas semuanya hari ini, mulai dari biolistrik, sel saraf, sampai jantung, aku tuh jadi ngerasa kalau tubuh manusia itu bukan cuma sekedar hidup aja, tapi ada begitu banyak proses kecil yang terus berjalan tanpa kita sadari. Setiap kita bergerak, setiap kita bereaksi, bahkan setiap detak jantung kita, itu semua terjadi karena adanya sinyal listrik yang bekerja diam-diam di dalam tubuh kita. Dan jujur ya,
Kadang kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang besar, sampai kita tuh lupa kalau semisal hal-hal kecil di dalam tubuh kita tuh luar biasa banget. Kayak jantung nih yang gak pernah minta istirahat. Atau juga saraf ya yang terus nganterin pesan tanpa henti. Semuanya bekerja terus-menerus ya untuk menjaga kita agar tetap hidup. Dan mungkin setelah ini kita jadi bisa lebih menghargai tubuh kita sendiri. Karena teman-teman ternyata ya di dalam diri kita tuh ada sistem yang secanggih itu. Akhir kata, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bahwa tubuh manusia itu bukan cuma sekedar fisik ya, tapi juga sistem listrik yang sangat kompleks dan menakjubkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.